Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Jika kalian tidak bisa bersepeda motor atau bersepeda biasa, nah sebenarnya ada mesin Honda yang bisa dinaikin tanpa harus bisa menyeimbangkan dua roda, bray. Karena ada yang tiga roda. Ya, tiga roda tersebut gaul lah ya, bukan jenis-jenisan yang pengangkut. Kan ada juga yang jenis pengangkut tiga roda. Ini gaul lah pokoknya ya, bisa jalan-jalan tanpa takut rebah gitu, bray. Mantap kan? Kalau di rumah kalian sedang gabut, bikinlah kreativitas, bray ya. Kalau misalnya tidak punya gunting, bikin alat seperti ini untuk memotong plester, bray ya kan. Yang jelas lebih unik dan kreatif tentunya. Jadi kita tuh terlihat produktivitas gitu kan. Mantap kan? Oh, pokoknya mantap gitulah ya. Kalau kalian pernah ke kafe beli kentang goreng, kenapa sih kentang goreng di kafe itu panjang-panjang, bre? Padahal bentuk kentang kan bulat-bulat dan pendek-pendek kebanyakan. Sebenarnya kentang yang di kafe-kafe itu adalah sudah dijadikan, pokoknya di blender lah ya, dicampur dengan gandum untuk menghemat. Nah, lalu dicetak ulang, makanya panjang-panjang, bre. Gitu sih, iya enggak? Iya, pokoknya. Sekarang bagi kalian yang suka memancing, tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari anak kerangga dijadikan umpan, bray, atau banyak yang menyebutnya dengan kalut. Nah, ini sekarang hanya menggunakan sejenis busa. Nah, fungsinya busa tersebut untuk menyerap pelet ikan, bray. Nah, pelet ikannya sih banyak ya dijual di toko-toko pancing tentunya. Nah, mantap lah pokoknya ya. Kalian pernah dengar tidak yang namanya istilah bulu perindu? Biasanya ini ditemukan di daerah Kalimantan dan di tempatnya pun agak mistik-mistik gitu, bray. Fungsinya untuk menarik lawan jenis yang diinginkan gitu, bray. Dan ini biasanya dijual ketika di online, kayaknya ada nggak ya? Nah, ini seperti inilah bentuknya, agak gerak-gerak gitulah. Kuliner yang sangat unik dan agak, kalau saya sih agak jijik, bray ya, karena ini ya hidupnya di persawahan, banyak yang menyebutnya dengan tutut. Nah, kalau daerah Banjar banyak juga yang menyebut dengan haliling, bray. Cara memakannya itu ketika sudah dimasak itu dimasak dengan kerang-kerangnya. Nah, itu tinggal disedot saja, bray. Disedot itu langsung keluarlah barangnya, dagingnya lah ya. Nah, rasanya seperti empedal katanya gitu, bray. Halal apa haram sih makanan ini? Daerah wilayah Banjarmasin ada juga sebagian yang menguburnya dengan cara seperti ini, bray. Dikarenakan daerah tersebut memang daerah yang dataran rendah. Nah, di tempat kalian ada nggak yang seperti ini gitu, bray? Ini biasanya daerah gambut gitu. Oh ya, ya kasihan sih mayatnya ya, ditenggelamkan seperti itu gitu, bray. Kalian pernah nggak makan kue laksa? Nah, cara pembuatannya yang tradisional seperti zaman dulu adalah seperti ini, bray. Gandum yang dimasukkan dalam suatu wadah lalu ditekan. Nah, karena di bawahnya ada lubang-lubangnya, tekanan tersebutlah yang membuat seperti mie gitu, bray. Konon ini makanan dari Melayu, nggak tahu yang sebenarnya siapa, yang jelas ini saling klaim gitulah ya. Oke kan? Dalam suatu agama Islam banyak sekali zikir-zikir yang dilakukannya, bray. Berbeda-beda, cuman tetap satu tujuan, tergantung tarekatnya apa. Nah, adapun ini adalah zikir dayah Madinatul Fatah. Cuman mbok ya dikondisikan panggungnya itu bagaimana. Kalau runtuh kan sulit sekali ya kan. Sulit kalau runtuh nanti. Teruntuk para cowok-cowok, jika ingin melihat wanita kepribadiannya bagaimana, lihatlah dulu dari kakinya, bray. Nah, jika kakinya tersebut memang benar putih dan bersih, apalagi yang lainnya otomatis juga akan terawat selayaknya kakinya tersebut. Gitu nggak? Kalau kalian gimana? Bagi Anda yang suka traveling ke hutan atau ke gunung, ya sejenisnya lah ya. Nanti kalau ketemu jamur seperti ini, ya kan, kalau jenisnya sih nggak tahu jamurnya seperti apa. Nah, bentuknya sih agak unik daripada jamur yang lainnya, bray. Nah, coba saja gali di sekitar jamur tersebut,
maka ada sesuatu yang unik Bray, yang ini ada cuannya lah ya pokoknya ya. Digali saja dulu. Nah, karena tahu sendiri kan kalau udah kuning-kuning kayak gini itu kan berarti emas Bray. Nah, ya enggak, coba saja dulu, siapa tahu Anda beruntung Bray ya. Gali-galilah ya. Teruntuk para mekanik, jika pengen mengisi minyak rem Bray ya, jangan dari atas, karena kalau dari atas biasanya masuk angin. Nah, isikan saja dari bawah menggunakan suntikan bekas atau suntikan tinta bekas printer Bray. Nah, otomatis biasanya dan kebanyakannya pula itu tidak masuk angin dan langsung lancar Bray. Kebanyakan bangunan dulu itu rendah-rendah Bray, apalagi menggunakan dap. Nah, untuk meninggikan cukup sulit sedikit sih ya, menggunakan dongkrak lalu ditambah bata. Nah ya kan, supaya bertujuan agar ruangan tersebut tidak panas Bray, karena semakin tinggi ruangan maka semakin agak adem gitu Bray ya, tidak begitu pengap. Oke kan, kepikiran nggak pengen cari ikan malam hari ketika ikan tersebut sedang tidur Bray? Nah, sebenarnya ikan-ikan juga bisa tidur Bray. Nah, pas waktu tidur tersebut kita bisa menangkap tanpa harus membangunkannya. Jangan dibangunkan kan, iya enggak? Kalau sudah lihat ikan-ikan kayak gini, jiwa mancingnya keluar Bray. Karena adalah teorinya ketika di banyak tempat-tempat yang naung, disitulah banyak ikan Bray. Kan tahu sendiri kalau naung airnya juga dingin. Dan yang kedua adalah ketika di tempat tersebut banyak ranting-rantingnya, karena di ranting-ranting tersebut banyak juga plankton-plankton dan ikan kecil untuk dijadikan mangsa gitu Bray. Sekarang banyak sekali yang berbudidaya kodok Bray, dikarenakan daerah Jakarta maupun Bali banyak sekali menyediakan kuliner-kuliner masakan dari kodok tersebut, mulai dari Kentucky, rica-rica, dan berbagai panggangan lainnya Bray. Gitu, mantap kan kalau pengen berbudaya kodok, masih terbuka untuk bisnisnya gitu Bray. Sekarang teknik-teknik tambal ban sudah mulai mengarah menggunakan api Bray. Cuman ini teknik harus dipelajari benar-benar dulu, jangan langsung, karena takutnya seperti ini Bray. Ketika langsung dicoba ya akhirnya kan ya bisa kebakar lah bannya tersebut Bray. Jadi belajar dulu, jangan langsung dicoba ke tempat orang lain gitu Bray, kan bahaya, kasihan juga pelanggan. Oke kan? Jika kalian mempunyai rumah yang agak sempit ya, seperti perumahan lah ya, apalagi tipe-tipe 36 kan agak sempit terlihatnya Bray. Nah, beli saja stiker yang bikin luas rumah tersebut Bray. Nah, otomatis kan sebenarnya sih rumahnya tetap sempit, cuman jarak pandang kita yang seperti terlihat rumah Anda itu luas Bray, kan bikin mantap gitu ya. Oke kan? Kalau Anda mempunyai kebun sawit yang luas, belilah alat seperti ini Bray, pengangkut. Jadi medannya seperti apapun tidak akan amblas dan aman tentunya ya. Kalau penghasilannya 1 minggu panen itu ya 1 miliar, kan ini harganya cuman berapa ratus juta gitu ya kan masih banyak untungnya, nggak capek gitulah ya. Seberapa sih, nggak seberapa gitulah ya dari penghasilan dan beli pengeluaran alat yang seperti inilah ya, kan mantap gitulah.